Draft pick di match kita yang kedua. Di game kita yang pertama antara GiGFam dan juga EVOS Legends sudah ada Ling. Ternyata langsung menjadi priority ban bagi GiGFam di sini, Ranger Mas. Ya, betul banget. Ling sudah diamankan untuk seorang Percik. Tapi ingat, Percik masih punya Hayabusa. Dan itu dia Hans. Perdananya Hans untuk kali ini. Akankah Hans mampu membawa kemenangan untuk timnya? Bahkan kalau kita tahu ya, kemarin pergantian antara Hai dan juga Variety, bahkan Variety memberikan warna baru dan kemenangan untuk Aura Fire pertama kalinya. Dan untuk kali ini apakah Hans juga akan memberikan kemenangan untuk GiGFam? Walaupun bukan pertama kalinya, tapi ini adalah momentum yang sangat dibutuhkan oleh tim GiGFam. Meanwhile Hayabusa baru aku bilang aja udah diamankan dan juga bersama dengan Matilda sisi seberang nih. Gimana menurut Opung Wawa? Ya, gue suka sih untuk Hayabusa banning sendiri ya. Semasa kalau kita memang tidak ingin menggunakan Hayabusa, gue rasa memang better untuk di-ban banget. Karena Hayabusa di sini kalau sampai diberikan atau jatuh ke tangan yang tepat, itu akan sangat mengerikan sekali. Jadi dia bisa sebagai jungler kita tahu, dan bahkan bisa sebagai mid laner juga. Oke, sekarang tanpa Hayabusa, apakah Harley di sini akan di-ban oleh GiGFam? Karena typically dari GiGFam sendiri adalah semasa debut ya. Semasa debut mereka sangat suka untuk bermain sebagai assassin. Tapi dengan adanya Hans ini kan tipikal dari fighter jungler, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Dan kita lihat dulu dari kedua pemain head to headnya, ada Renvi dan juga Rek. Menariknya adalah dua-duanya bukan datang dari role mereka semasa sebelumnya ya, roamer gitu. Jadi sekarang ini di season yang ke-8 mereka berperan sebagai roamer juga. Renvi dengan KDA 2,9 dan Rek dengan KDA 2,7 tidak terlalu jauh dari kill participationnya. Renvi jauh lebih aktif juga. Dan Ruby kali ini sudah di-ban oleh GiGFam. Gua penasaran juga Uranus apakah bisa di-pick sekarang oleh GiGFam. Ya, Uranus sempat terkena nerf berulang kali ya, nggak cuma sekali tapi sampai berulang kali juga. Cuman dia lemahnya di early, masuk ke mid game, menginjak ke late game. Uranus menjadi salah satu hero yang cukup annoying sebenarnya, dan masih belum terlalu tampak terpantau berkeliaran di MPL. Dan kita masih menunggu juga untuk hero-hero yang unik yang bisa keluar. Nathan bahkan seringkali menjadi cukup banyak prioritas untuk masing-masing tim. Dan EVOS Legends kali ini Harley di-ban oleh mereka. So, catatan kita berarti bahwa Parsia terbuka. EVOS Legends mereka bisa mendapatkan Parsia. First pick bagi GiGFam sekarang ada Bene kalau mereka mau ngamanin, ada Povius yang bisa menjadi musuh untuk Bene sendiri. Masih ada Esmeralda juga, masih banyak banget Talia. Ya, Popol Kupa juga masih available di sini, bisa menjadi option juga bagi GiGFam. Ataukah kali ini GiGFam akan lebih fokus untuk mengamankan seorang Poveus? Karena kalau misalnya GiGFam kali ini nge-pick ke arah Poveus, otomatis akan cukup sulit bagi EVOS Legends yang nantinya ingin menggunakan Benedetta. Tapi ternyata Pakito di sini menjadi priority pick bagi GiGFam. Akankah EVOS Legends mengamankan Benedetta sekaligus dengan ada Poveus, atau mungkin Popol dan juga Esmeralda? Ini masih banyak banget sih option bagi EVOS Legends menurut aku, Ranger Mas. Ya, kalau aku bilang sih di sini adalah salah satu tanknya, dia bakal buka dengan satu tank dan juga hero untuk seorang anti-match. Mungkin saja Poveus akan menjadi pilihan. Cuma Benedetta ini tidak terlalu ditakutkan. Kenapa? Ketika Poveus dan juga mungkin Popol bakal di-pick bersama dengan EVOS Legends, bakal bisa menjadi salah satu natural counter untuk seorang Benedetta itu sendiri. Tapi ternyata Popol dan juga Nathan kali ini menjadi pilihan karena mungkin EVOS Legends melihat Ling udah diamanin, Hayabusa udah diamanin, dan mungkin bisa dipaksa menuju ke arah Granger karena GiGFam mungkin saja akan menggunakan ISS ya. Tapi ternyata tidak secepat itu kawanan GiGFam. Zeus melihat potensi ada Nathan terbuka dengan sangat jelas dan sangat dengan cepat diamankan di face pick yang pertama. Silakan Om Wawa. Iya, ada Xbox juga bagi GiGFam. Karena Hans dengan Xbox-nya juga bisa ditaruh ya di sudut dari jungler sendiri. Masih ada cukup banyak opsi kali ini. Mereka harus bisa mulai berpikir ya, hero apa yang bisa sekiranya untuk dive in ke samping dari Nathan. Ada beberapa yang sudah diperlihatkan tadi dari Aura sendiri ketika berhadapan dengan Nathan. Adanya Yuzong, tapi itu dia X-Work kali ini sudah langsung di-skill untuk GiGFam. Tampaknya mereka akan menstabilkan di bagian damage constant di tengah sebagai junglernya. Dan sudah nampak juga Kagura yang diambil oleh GiGFam kali ini. Jadi secara burst damage mereka sudah cukup, tapi bakal bergantung Pakitonya di sini karena memang dilepaskan. Kita jarang ya ngelihat Pakito yang dilepaskan, dan gue rasa ketika ada satu tim yang melepaskan Pakito, mereka sudah bersiap-siap, mereka sudah punya counter strat untuk menghadapi Pakito tersebut, Talia.
Yes, dan melihat adanya Geek Fam nge-pick ke arah Xbox, akankah di sini Hans sebagai jungler akan menggunakan Xbox jungle? Mengingat tadi Om Wawa juga sempat mention ya bersama dengan Ranger Mas, kalau Hans ini tipikal adalah fighter. Jungle-nya jungle fighter. Akankah digunakan Xbox di sini sebagai jungler? Tapi dari sisi EVOS Legends, mereka langsung mengamankan Esmeralda. Esmeralda untuk EVOS Legends memasuki fase banning yang kedua. Popol sejauh ini belum di-ban, sama ini bisa menjadi salah satu pilihan juga bagi EVOS Legends karena melihat Geek Fam masih butuh satu buah roamer lagi, dan head to head antara Dylan dan juga Clover yang bisa dibilang dari kill participation-nya cukup berbeda jauh ya di sini Ranger Mas. Yes, betul sekali. Bisa dibilang ini tandanya seorang Clover lebih memilih melakukan team fight dibandingkan untuk melakukan split push. Tapi dari average GPM ya, kita lihat di sini Dylan pun masih terpaut jauh dengan seorang Clover. Dan PDL pun juga sama. Tandanya Dylan untuk beberapa belakangan ini belum berada di posisi yang cukup baik untuk melakukan roaming atau untuk melakukan farming. Tandanya posisi Geek Fam dari arah gold lane-nya harus diperhatikan. Mungkin ada roaming-roaming tertentu untuk para pemain dari tim Geek Fam, karena di sini udah ada Parsha diamankan. Tidak akan adanya Parsha untuk di sisi samping mungkin untuk Geek Fam, ataupun melihat adanya Kagura yang taruh di sisi samping. Kita juga nggak tahu. Karena dari EVOS Legends mengamankan Kagura bukan tanpa alasan. Mengamankan Parsha bukan tanpa alasan. Karena mereka juga bisa taruh di samping untuk seorang Adam, karena bisa saja Dylan yang menggunakan Paku itu. Cuma itu kan kembali lagi draft apa yang bakal mereka mainkan Om Wawa. Oke, dan ada Harit yang di ban ya, nggak mau ngasih hero ke Clover sekarang. Lagi ditutup mungkin pergerakan untuk Clover karena kita tahu juga Harit adalah option untuk dipakai oleh Clover sekarang, dan dengan dibuangnya Parsha di sini gue rasa lebih ke arah mereka dari EVOS Legends gak mau ada satu buah instant damage ke belakang, langsung mengarah ke Nathan juga agar Nathannya ini bisa free hit ke bagian belakang. Jadi untuk sementara waktu, kalau kita lihat ya dari draftingan dari Geek Fam sendiri kali ini, mereka akan mengandalkan Xbox dengan Last Insanity-nya untuk jump in ke bagian belakang. Pakito gue rasa masih akan bisa terlihat terlebih dahulu sebelum mampir ke Nathan-nya, sedangkan untuk di garis depannya masih bisa dijaga SP bersama dengan Popol Kupa. Jadi Nathan yang harus dijaga mati-matian untuk EVOS Legends, dan last ban bagi EVOS juga akan mengarah ke Kaja. So no flicker bersama dengan Divine Judgment. Gak ada juga burst damage dari pasif milik Kaja sendiri. Dan last ban untuk Geek Fam sekarang akan mengarah kemana kira-kira, karena untuk set lane-nya mereka sudah menutup satu dengan dihilangkannya Harit yang bermain di gold lane. Masih ada satu opsi lagi yang lainkah? Apakah itu akan ke Amus atau Benedetta mungkin yang lain? Mid laner juga masih ada, betul, masih ada Benedetta yang bisa dipakai. Option terbuka dengan sangat lebar sekali dari untuk EVOS Legends. Bahkan Angela masih ada di sana sih kita lihat. Iya, Angela juga bisa, atau mungkin ingin fighter lapu-lapu. Mengingat sudah ada Esmeralda dan juga Nathan yang menjadi Magic Guild. Masih ada juga dari segi Balmond. Tapi ternyata Geek Fam last band-nya memilih ke arah seorang Kufra. Wow. Ini sebenarnya menarik sih, mengingat kalau kita lihat dari EVOS Legends mereka sudah punya Popol. Kenapa kira-kira mereka nge-ban ke arah seorang Kufra di sini Om Wawa? Kayaknya mereka pengen ngambil satu assassin deh yang bisa nge-dive in biar nggak kepancing atau kena Kufra sendiri. Jadi langsung terbuangkan juga. Jadi apakah junglernya di sini bukan Xbox tapi diisi oleh assassin? Oleh Roger kah? Oleh Lancelot mungkin? Cuman agak beresiko ya karena ada Esmeralda kalau kita mau menggunakan Lancelot. Tapi tergantung user sekali lagi untuk yang sekarang. Dan pick keempat untuk EVOS Legends. Untuk siapa ini? Apakah untuk Clover? Uranus baru disebutkan dan sekarang sudah mulai muncul. Untuk di awal-awal, kalau Uranus ya bisa dapetin item cepat sampai dengan Enchanted Talisman lagi, dia sudah enak banget sih buat stay di lane untuk mengganggu juga. Dan dia adalah satu hero yang sangat annoying, dia bakal split terus-terusan sementara teman-teman yang lain antara menciptakan suatu team fight atau akan ngebiarin untuk junglernya untuk farming terus-terusan. Jadi mereka udah punya dua, mereka sudah punya Esmeralda, mereka sudah punya Uranus. Untuk Geek Fam, kita belum melihat adanya burst damage. Memang ada Kagura, tapi seberapa besar untuk bisa memberikan damage-nya ke arah dari Uranus dan juga Esmeralda-nya, kalau itemnya belum jadi sih. Untuk Xbox kita tahu itu constant damage dan
wajib untuk terus-terusan kena. Kalau nggak terus-terusan kena juga nggak bakal bisa dapetin sesuatu. Dan ternyata junglernya adalah Cloud dan diisi oleh Lunox yang bisa bermain sebagai Golden untuk mengatasi Uranus ataupun Esmeralda. Oji. Oke, di sini kita coba bahas sedikit dari Geekfam ya. Apakah ini dari Geekfam yakin dengan jungle dari seorang Cloud? Melihat ada seorang Uranus dan juga Esmeralda bakal bisa mengganggu pergerakan ke arah jungle. Dan kalau menurut aku pribadi, ini boleh pakai Cloud. It's okay, no problem. Tapi jungle-nya tetap export. Tapi taruh Cloud-nya di gold lane. Taruh Cloud-nya di gold lane, gendong dia sampai ke posisi yang cukup capable. Karena apa? Karena kalau dia ditaruh di jungle, ini bakal lama banget. Dan dia bakal menjadi salah satu tumpuan. Ataukah mungkin dia bakal menjadi salah satu distraction saja Opung Wawa. Oke, kita taruh di jungle untuk seorang Cloud-nya, tapi ternyata sebenarnya 4 dealer damage yang lain ini itu tuh sebenarnya ujung tombak mereka. Tapi ternyata di sini aku juga melihat adanya dari tim EVOS Legends akan melakukan jungler terhadap seorang Benedetta. Benedetta akan melakukan jungler kali ini dan di arah tengah Wan menggunakan seorang Nathan. Benedetta untuk Persik, Wan dengan Nathannya, dan this is it. Pick yang cukup unik. Oh no, jungle, tetap jungle. Cloud-nya jungle Opung. Yes, Cloud-nya jungle di Hans ya tadi ya? Ya, tetap di Hans. Berarti Dylan yang pakai Xbox tadi ya kalau nggak salah ya. Oke, tapi buat kalian semua, kita bakal masuki match kedua. Semoga match ini akan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sama sekali. Tapi sebelum itu, aku ingatin lagi, kasih like-nya, share, karena malam ini adalah malam minggu, malam yang spesial bagi para jomblo dan kalau kita temenin semuanya selama MPL Season 8 berlangsung. So, langsung, ini dia match kedua, EVOS Legends versus Geekfam ID. Talia, silakan. Yes, dan ini dia kita memasuki dari Geekfam dan juga EVOS game pertama mereka. Akankah Geekfam bisa mencuri pundi-pundi kemenangan agar mereka bisa memantapkan langkah lagi untuk menuju ke playoff? Karena sudah dalam tim match yang 1v1 situation dengan Adam di area top lane. Sedangkan Renvi mencoba untuk di zoning out aja dengan Rek yang menggunakan Popol Kupa Battle banget mencoba untuk menggigit-gigit di early game. Hans bahkan mencoba untuk diganggu aja untuk mengamankan purple buff-nya di sini Ranger Mas. Yes, bener banget, udah gue bilang dari awal. Kalau misalnya mau pakai Hans sebagai jungler, ini harus siap-siap diganggu pergerakan. Tapi lihat Persik masih level 1, terlalu dini untuk melakukan diving ke arah dalam. Tidak ada knife per knife dan flancer dikeluarkan. Semua didapatkan oleh seorang Export Adam. Langsung ada cover yang cukup cepat dan bahkan RKT mengganggu pergerakan dari seorang Hans. 2 poin haruskah hilang untuk EVOS Legends dan betul sekali Rek bakal ditumbangin begitu saja. 2 poin hilang di early game yang sangat-sangat sayang sekali kalau menurut aku, Talia. Wow. Yes, dan ini dia ada snack time, vote moment game favorit di snack video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Ayo langsung aja buruan di download kalau kalian ingin mendapatkan skin spesial dan juga jangan lupa di vote. Dan oke, kita back to the game. Sudah ada Persik yang berhasil mengamankan purple buff dengan cukup tentram tanpa ada terjadi gangguan dan kontes sebentar lagi. Turtle juga sudah hadir. Geekfam, mereka di early game berhasil mendapatkan 2 poin pick off. Akankah kali ini Turtle bisa diamankan oleh Hans? Mengingat sebenarnya retribution dari Hans juga masih available. Kalau mereka, enggak, ternyata udah langsung digunakan untuk orange buff-nya aja. Berarti ini masih ada kesempatan bagi Persik mengamankan turtle yang pertama di sini Ranger Mas. Yes, betul sekali. Anti-match seperti biasa bakal melakukan cutting minion. Lysan dikeluarkan tapi anti-match masih bertahan. Mencoba dibakar saja tapi lihat regen dari seorang anti-match. Benar-benar luar biasa. Dia membuat space supaya Adam tidak bisa membantu karena turtle dan turtle diamankan cukup gampang. One berada di arah mid lane. Farming yang dilakukan butuh banget space dan bakar bakal jadi komen begitu saja hingga overtime dikeluarkan oleh seorang Prince dan bakar Renvi menghambat pergerakan dari Erik. Pengen buru-buru menang gelora ABG-nya membara-bara. Itu benar-benar membuat dia berada terlalu dive in sih Talia menurut aku. Sayang banget. Yes, aku setuju banget sih. Dan ini kita langsung back to the game aja. Kita melihat di area bottom lane Clover yang sudah mencicil Dylan sedemikian rupanya. Mau gak mau harus sedikit backline lagi, tapi ternyata apa yang terjadi Persik berhasil mengambil satu buah purple buff yang dimiliki oleh Hans. Satu flame shot untuk memukul mundur teman-teman dari EVOS. Geek yang sudah mengantongi 3 poin sekaligus sekarang sudah kehilangan purple buff-nya. Akankah ini momen bagi EVOS Legend untuk membalikan keadaan Ranger Mas? Yes, bener banget. Karena dengan hilangnya 2 orang yang hilang, sepertinya dari EVOS Legends mereka, oke, kita kalah
kita kalah poin, tapi kita ambil semua objektifnya, kita menangkan semua objektifnya. Dan betul sekali lihat, Persib bersekarang belakang, The Wild Dragon, bukan The Wild Dragon, tapi ternyata ada Blazing Duet, udah lama nggak main Cloud. Tapi kali ini lihat ada versi depan sana, bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Hans sudah nggak punya Blazing Duet, dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends bakal masih mau lebih ke arah jungle dari Geek Farm. Lihat, mereka dimakan sedikit demi sedikit jungle-nya, orange buff-nya. Hans bakal coba diganggu pergerakannya, dan bahkan Persik udah di depan sana. Slash dikeluarkan, Polestar di arah belakang, dan bahkan ditemani begitu saja. Persik bersama dengan Clover melihat adanya Hans seorang diri tanpa ada cover dari Renvi dan juga Frieza. Itu adalah sebuah sasaran empuk. Talia, silakan. Wow, yes, dan lihat bagaimana seorang Uranus di area top lane diam-diam tapi pasti berusaha untuk melakukan cutting minion hingga ke inner turretnya. Adam di sisi lain terkena Badem Kupa mencoba untuk di-rush aja oleh seorang RKT, dan ini dia masih bisa cukup sustain, yang mana Adam langsung membawa Blast Sanity-nya hanya untuk mengusir pergerakan dari Rex. Sementara Turtle langsung aja di start. Anti-match di sisi lain terkena buying time, di sini mencoba untuk zoning teman-teman dari Geek Fam akankah terpanis. Sudah ada satu buah flame shot, tapi ternyata Uranus masih terlalu tanky untuk di take down kali ini Ranger Mas. Ya, betul sekali. Tapi lihat, RKT bakal coba diganggu pergerakan. RNV masih mau lebih. Jab telah dikeluarkan, tapi Persik kali coba nebol ke arah belakang. RNV menjadi pilihan, dan bahkan satu hit terakhir nggak berhasil diamanin. Anti-match stacknya belum level 4 di arah bottom lane pun Dylan harus dilanda masalah. Dylan harus hilang begitu saja. Cloud berhasil mendapatkan Persik, tapi di sisi lain EVOS Legends mengungguli dari segi gold di 1200 di menit ini. Ini bukan hal yang baik. Adam pun mencoba di zoning out. Frieza is coming over, tadi dikeluarkan. Lanjut tadi Tiwombo Komo Cobro. Anti-match gak bisa bertahan. Semua regen telah dikeluarkan, tapi ternyata bertimet terlalu besar. Dan bahkan super position dikeluarkan dari bottom lane untuk mengganggu seorang Renvi dari seorang Wan kali ya. Wow, yes, dan dimana kita memasuki menit kelima, ternyata EVOS Legends yang tadi early-nya di pressure banget sudah kehilangan 3 poin pick off, tapi perlahan-lahan kali ini EVOS Legends kembali meliding dari segi network bahkan tempo permainan. Akankah kali ini Geek Fam mencoba untuk membalaskannya lagi di sini, Om Wawa? Oke, dan dari itemization juga sekarang sudah terlihat bahwa Nathan membeli satu buah Hunter Strike dulu untuk di early phase-nya, dan juga Uranus-nya tampak sudah memegang Oracle, jadi dia akan sangat sustain sekali di garis depan. Dan ada cukup banyak kalau kita lihat Magic Necklace yang dibuy oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, yang berarti bahwa mereka ingin tetap sustain di arah dari lane-nya dan bahkan memancing pergerakan dari Geek Fam untuk melakukan team fight. Talia, seperti yang kita lihat sekarang ini, malah Renvi terpancing untuk maju ke depan, sementara dari EVOS mereka nge-buy time di bottom lane-nya. Yes, mereka mencoba untuk membuying time aja karena melihat adanya posisi free space yang bisa dibuat. Sementara itu Geek Fam di area bottom lane akankah terjadi ganking, karena di sini posisinya 3 lawan 1 cukup terkepung. Oh, 3 lawan 2 tapi ternyata freeze-nya langsung menjadi bulan-bulanan di area depan. Cukup sekarang satu hit lagi, tapi ternyata masih bisa kembali mencoba untuk dipaksakan aja oleh anti-match. Tapi justru anti-match yang menerima damage yang sangat banyak dari Geek. Otomatis EVOS Legends harus kehilangan satu sosok Uranus. One-nya datang, akankah menjadi bola bantuan, dan yes, ini dia Kaguranya tumbang mencari untuk double kill, tapi One gak mau terlalu memaksakan, dia memilih untuk langsung regroup ke area belakang di sini Ranger Mas. Ya, super position yang hampir saja kena, tapi sayang sekali belum berhasil. It's okay untuk kehilangan anti-match, tapi Frieza menjadi pilihan. Tapi Adam terlalu berani, dia ngepok. Oh, niatnya untuk nge-reset aja. Karena mereka melihat beberapa player dari tim Geek Fam sudah tumbang, dan Hans berada di arah top lane. Farming terus, sudah menit yang ke-7. Retribution dikeluarkan, dari sini menunjukkan soal anti-match, tapi masih bisa bertahan begitu saja. Anti-match-nya dipaksakan, tapi Hans keluar anak muda, dia langsung menuju ke arah belakang dengan ada satu buah mirror image, tapi lihat udah ada Clover yang standby position. Meanwhile, EVOS Legends berada di arah bottom lane mencoba untuk mencolek Turtle, dan lagi-lagi kali ini Turtle-nya bakal coba diperebutkan, tapi yang overturn dikeluarkan. Uwan nggak bisa bergerak, dan bahkan Clover di sana terhambat pergerakan oleh seorang Adam kali ini, Talia. Yes, dan ini dia bagaimana sudah ada Alex of Blow ke arah depan. Ternyata masih cukup sustain dari Freeze dan juga Adam, karena kali ini juga sudah datang Dylan untuk membackup teman-temannya. Rek langsung membawa padanya Badem Kupa untuk memperlambat pergerakan dari Geek, yang mana mereka mencoba untuk komit karena Turtle. Dan ini bagaimana seorang Han sudah membawa Blazing Duet, tapi tidak ada yang tumbang dari sisi EVOS Legends. Falling Star di sisi lain mencoba untuk mengelok ke arah Renvi, masih bisa selamat. Belum ada pertukaran darah terjadi di Turtle, hanya EVOS Legends. Mereka masih berhasil untuk mengamankan dari segi Turtle-nya di sini, Ranger Mas. Yes, Persib menuju ke arah Puzzle Buff, bakal coba dikocek begitu saja. Dan kali ini ada One yang menemani seorang Persib, dan langsung berapa dikeluarkan.
Bisa menjadi pilihan. Renvi di garis depan. Dan para pemain dari tim dari Geek Fam nggak bisa menyelamatkan. Satu beberapa buff dari seorang Hans. Anti-Match coba dipukul begitu saja. One standby on position. Ada Hans yang lihat sisa setengah darah. Aku udah bilang berat banget untuk seorang Hans. Bahkan dicuri begitu saja. Clover berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Tapi Wan dengan super position dengan stack yang dimilikinya dia kabur ke arah belakang digunakan. Tapi di sana Wan gak bisa bertahan. Satu jab terakhir bakal ditumbangkan. Wan mencoba untuk selamatkan bahkan tidak bisa meng-outplay dari seorang Renvi di arah top lane. Meanwhile di arah mid lane para pemain dari tim EVOS Legends berhasil mengamankan 1 poin lagi atas Geekfam. Geekfam kehilangan banyak poin dan bahkan objektifnya pun bakal coba dipasangkan. Lunox-nya harus hilang. Anti-match kali ini offlaner terkuat untuk season kali ini berhasil mendapatkan poin atas seorang Lunox. Wow, ini adalah pertukaran yang sangat diuntungkan bagi EVOS Legend. Dan lihat, real time win probability by Samsung Galaxy A Series 63% di tangan EVOS, sedangkan 37% di tangan Geek. Tapi ini masih probability, masih bisa banyak banget yang terjadi. Seperti ini bagaimana anti-match terkena Blazing 2 sekarang masih bisa bertahan. Enggak, karena kali ini damage dari seorang Cloud benar-benar langsung pedih banget masuk ke arah seorang Uranus Ranger Mas. Yes, bener banget, damage yang besar. Sekarang udah makin ke late game. Udah ada Demon Hunter Sword, mungkin udah ada Golden Staff. Dan mungkin nanti bakal ada Corrosion. Atau mungkin menuju ke arah pistol, kita nggak tahu. Hans tapi bakal coba untuk bertahan. Alexovana belum coba digocek itu saja. Tapi damage yang diberikan, super positionnya memberikan damage yang besar. Tambahkan satu hit dari seorang Versing, membuat seorang Hans nggak berdaya. Dan CCTV by Living by Mandiri sudah muncul untuk Bapak Lord kali ini. Bapak Lord sudah berdiri tegak menantang di garis depan. Dan EVOS Legends pun sudah standby on position. Lihat, Wan dengan super position dan bahkan Wan dengan Nathannya udah nggak bisa dibendung. Even Wan ditumbang satu kali. Tapi lihat attack speed ASPD yang dimiliki oleh seorang Wan nggak mungkin bisa dibendung even itu seorang Renvi. Karena memang basically seorang Paku itu adalah fighter. Walaupun dia tebal, walaupun dia punya absorb damage, tapi still fighter. Gitu loh kalian. Yes, dan itu kita bisa melihat tadi bagaimana dari EVOS Legend berhasil mengamankan Lord dengan cukup mudahnya ya. Karena damage dari seorang Nathan ini tidak tertahankan. Dan kita memasuki menit ke-10 dan kalau kita lihat dari segi itemization ya Mola. Yes, akan mengarah ke Genius One untuk One sendiri setelah mengamankan DOD setelah Hunter Strike ya. Jadi bakal perih banget. Apalagi kayak yang si Oji bilang tadi dengan Pakito. Mungkin dia bisa dive in ke depan tapi adanya interference akan mengubah segalanya kali ya. Oke, tapi kali ini kita lihat. Oke, silakan kali ini di arah midnya masih diselamatkan, tapi di arah top lane berhasil ditumbangin. Dan seperti yang udah aku bilang, Hansnya udah menjadi HS, udah punya Golden Staff, dan menuju aja mungkin ke arah satu buah Malefic Roar ataupun si Halberd. Ini karena lihat, ada 3 bahkan 4 pemain dari tim EVOS Legends yang harus diberhentikan dari live steal-nya. Silakan Talia. Alright, kali ini di arah mid lane kita bakal ambil kembali Wan yang bakal coba ditumbangin begitu saja, tapi ternyata masih bertahan. Ada Malefic Roar sudah dikeluarkan oleh seorang Versing dan standby position EVOS Legend. Lihat posisinya Renvi, anti-match. Lihat dia nahan posisinya. Dia memberikan vision yang cukup jelas, tapi Versing masih mau lebih. Renvi menjadi pilihan dan dilempar begitu saja. Gak mau terlalu terburu-buru silakan. Iya, tarik dulu dari EVOS Legends sih, mereka harus lebih mereka harus disiplin lah. Meskipun Geek Fam memang bisa dihajar sampai inhibitornya sudah pecah di topnya, tapi belum berarti bahwa base-nya masih bisa dipecahkan oleh mereka karena masih ada di sana juga. Dan kalau kita lihat ini dia untuk players gold oleh Living by Mandiri, Clover, Versing One ada di posisi top 3 untuk kali ini. Anti-match juga ini dia Uranus yang semakin berjalan gamenya semakin panjang akan semakin sulit untuk bisa langsung di instant kill. Yep. Oke, tapi Frieza di garis tepat sana memberikan vision, tapi ternyata Yao tertarik keluarkan lalu pada mudah polis Starboard yang tepat menuju ke arah seorang Frieza. Frieza benar tumbang gak berdaya, bahkan anti-match mencoba dibakar begitu saja, masih bisa bertahan jika dengan baik oleh para pemain dari EVOS Legends. Sang Macan kali ini gak mau kehilangan pasukannya. Pasukan Macan sudah mulai masuk dari arah top lane. Anti-match, RKT, one side by possession. Versing mengawal minion di arah mid lane seperti yang mereka akan melakukan satu buah strike push di mid kali ini. Dan Alistar pada keluar dikeluarkan dikasih begitu saja. Versing memberikan damage, dapatkan poin. Starboard hilang, langsung 2 para pemain dari tim EVOS Legends fokus menuju ke arah base-nya. Dan bahkan di sisi para minion udah mulai masuk dari arah mid lane. Pemain EVOS Legends kalau memberikan kesempatan untuk para pemain dari tim Geek Fam. Dan masih ada Lazis Sanity yang berhasil menyelamatkan hari dari tim
seorang Geek Fam kali ya. Yes, dan ini dia base-nya dari Geek Fam terbuka lebar. Nampaknya sudah ada minion yang masuk. Kali ini mencoba untuk dipaksakan aja. Fokus ke area base karena Kagura juga sudah tumbang. Sementara itu Clover mencoba untuk menanti lini terdepan, tapi ternyata damage yang diberikan oleh Esmeralda terlalu kuat. Ini teman-teman dari Geek Fam 2 tumbang. Dan bahkan Evolt kali ini berfokus untuk mengamankan semua inhibitor turret yang dimiliki oleh Geek Fam. Anti-match menerima damage dari Hans yang cukup besar, tapi masih bisa ditahan. Kali ini mencoba untuk nge-clear, gak mau sampai PC ditumbangkan oleh Evolt Legend di game yang pertama, tapi Lunok ternyata menjadi santapan lezat bagi teman-teman dari Evolt. Sementara masih bisa ditahan dengan cukup baik, tapi nampaknya kali ini sudah ditebein aja dari turret damage yang enggak, karena Evolt memilih untuk pukul mundur Clover sekarang dan shutdown. Satu hit dari seorang Hans kali ini, Ranger. Yes, benar banget. Dan Iwana Namada di Ponti ini masih bertahan, masih coba untuk mundur terlebih dahulu. EVOS Legends dengan memasangkan keadaan kali ini, mereka bahkan kehilangan seorang Clover. Clover harus balik mundur, tapi Clover ini bagus banget. Clover dengan 8 killnya selalu di posisi yang cukup baik. Bajam buku dikeluarkan dari seorang Renvi. Anti-match membuka vision dari seorang Frieza. Frieza pun nggak mau terlalu terburu, tapi Percy lihat Alex on the blow masih menyelamatkan hari dari seorang Percy. What a play from Percy di area bottom lane, tapi RKT nggak bisa mempertahankan posisi seorang Percy. Juan udah membuka vision, udah ada seorang Renvi. Lihat super positionnya, dan bahkan kali ini seorang EVOS Legends pun tidak mampu menahan damage dari seorang Renvi. Long tersisa seperempat arah dan terus siapa yang dapatkan, tapi Percy tumbang terlebih dahulu, dan bahkan kali ini Long dapatkan oleh seorang Pakuito. Percy terkena loss insanity. RKT pun menjadi pilihan kedua, tapi kali ini didapatkan begitu saja. RKT masih mendapatkan harinya, shutdown didapatkan, full star dia kena, dan bahkan double kill diamankan oleh seorang Adam. Meanwhile dari bottom lane dari seorang Hans ditempel begitu saja. One last hit. Ultimate wins the battle in the bottom lane. Oh my god, Ultimate memberikan pesona yang luar biasa, offlaner yang kuat, dan bahkan membuktikan one by one situation from Ultimate berhasil menangkan atas seorang. Silakan replaynya Om Bawa. Wow, sangat chaotic banget juga, dan ini dia untuk replay kita dimana luar biasa perform ya dari pemain-pemain Geek sendiri. Mereka tarik ulur satu sama lain dan membuat untuk arah dari tim fight ini terpisah cukup jauh, dimana Anti-Match memilih untuk mengejar ke arah Hans, sedangkan si Reknya ini dikejar oleh Freeze sendiri. Jadi ada pertukaran yang cukup berimbang juga. Namun apakah untuk Lord yang pertama dengan spawnnya juga Hans di sini akan bisa membawa Geek Fam at least mendapatkan semua outer turret dulu milik dari EVOS Legends, Talia? Yes, dan ini kalau kita lihat di area top lane dari Geek Fam, mereka sudah mengamankan satu buah Lord yang mana mereka cukup untuk membuying time dan membalikan tempo permainan kembali. Coba untuk dipaksakan aja, sudah ada satu buah falling star pun ke area depan. Renvi menerima damage yang cukup banyak, dia harus mundur, harus lebih berhati-hati lagi mengingat ini kita sudah memasuki menit ke-16, tapi ternyata Versix langsung pop up Alexa final blow-nya, Pakitonya hilang. Tapi justru di sini Versixnya masih terlalu lincah untuk terpikos, nggak bisa dia ditangkap. Sementara itu Cloud-nya di arah mid lane sudah tumbang, kehilangan satu buah jungler dari Geek Fam. EVOS mencoba untuk memaksakan aja hingga masuk ke base milik teman-teman Geek Fam di sini, Ranger Mas. Yes, betul sekali. Bakal coba dipaksakan, bakal coba berada di sisi samping, dan bahkan EVOS Legends 5 orang yang standby untuk gigit Python Kupa menarikan seorang Frieza. Oh, coba dipaksakan. Iwan anak mana dari Poti berhasil kabur dalam satu buah flickernya, tapi ternyata Frieza kali ini harus kehilangan temannya. Dilanda masalah kembali. Versi dapetin satu, Immortality pecah hingga over dikeluarkan. Cover menjadi pilihan, dan bahkan masih Winston Churchill save the day. Iwan anak mana dari Poti berhasil menyelamatkan EVOS Legends. Pakuito bakal punya 3 item untuk melawan Uranus. Dia bakal punya War X, dia punya Bloodlust, dia punya Dominant Size. At least ketika ada Dominant Size, one by one situation bakal dimenangkan oleh Pakuito harusnya. Tapi di sini dengan Pakuito berada di arah frontliner, salah satu di garis depan, itu kayaknya bakal sedikit merugikan. Kenapa aku bilang agak sedikit merugikan? Sekarang Pakuito udah tidak cukup baik di arah depan, karena dia basic attack-nya bukan mendapatkan stack, tapi dengan skill yang dimana butuh cooldown reduction, butuh item tank, butuh positioning yang tepat, tidak bisa ngebuka sembarangan. Walaupun dia punya skill escape, masih punya jab, masih punya flicker, tapi still damage, source skill yang dimiliki Pakuito ini bakal kerugi banget. Dan kalau menurut aku pribadi, Geek Fam dapetin Pakuito lagi di posisi ini, dia taruh di EXP lane, dan tankernya mungkin bisa ke arah jauh head.
Mungkin ini kan sotonya aku ya kan. Kalau aku bener dah pro player, ya nggak Your apa-apa, team silakan. is banning. Oh ya, dan masih tetap dengan banning yang sama untuk Geek Fam. Karena mereka melakukan banning terhadap Ling dan juga Hayabusa. Apakah Your team is kedua hero banning. ini memang menjadi apa ya, bukan prioritas utama juga untuk Geek Fam, karena mereka berkesempatan untuk mendapatkan first pick. Dan Harley kali ini sudah dibuang juga untuk EVOS Legends, masih tetap mirip, serupa tapi tak sama sebagaimana untuk game pertama kita. Untuk dua band pertama sama Geek Fam, band dari EVOS Legends sendiri Harley ada di band yang ketiga, tapi Johet terbuka. Kalau Geek Fam mau ngambil, ada kemungkinan bisa dilepaskan oleh EVOS Legends, tergantung dari band mereka sekarang. Tadi mereka melakukan banning terhadap Ruby. Sekarang Your team Pakito is yang banning. di-ban oleh Geek Fam. Jadi mereka agak mau first pick terhadap Pakito, yang memang EVOS Legends tadi mereka terlihat sangat siap sekali untuk berhadapan dengan Pakito, dengan adanya Esmeralda, dengan adanya Uranus juga, yang kita bisa pastikan bahwa akan cukup sustain dan gak bakal bisa kena one hit kill dari Pakitonya ataupun dari knockout strike-nya. Ini hanya akan ngedelay aja pergerakan EVOS Legends. Dan sekarang Ruby terbuka, Johet juga terbuka. Siapa yang akan dipilih oleh EVOS Legends? Apakah masih akan tetap Johet untuk Renvi yang tidak akan dipakai, atau yang lain? Karena Benedetta-nya juga tadi terus terang cukup meresahkan ya, selalu masuk, selalu mengganggu di arah dari buff-nya. Bisa jadi nanti first pick untuk Geek Fam sendiri adalah Benedetta, Talia. Wah, ini aku setuju banget sih. Aku ngelihat Benedetta-nya sejauh ini belum di-ban dari Geek Fam. Dan ternyata EVOS Legends, mereka nge-ban ke arah Nathan sendiri. Hero yang tadi di game pertama bisa membawa mereka ke kemenangan, tapi nampaknya mereka juga cukup khawatir kalau nantinya Geek Fam bisa mengamankan hero Nathan ini. Jadi langsung aja di-ban. Geek Fam, first priority pick. Akankah Benedetta akan langsung diamankan untuk melakukan kontes terhadap EVOS Legends, atau mereka mau ngepick ke arah Popol, Johet? Masih banyak banget sebenarnya optionnya di sini Ranger Mas. Ya, tapi Popheus terbuat dari sangat bebas, sangatlah riskan dengan ada Popheus ketika Benedetta di first pick seperti ini. Tapi Hayabusa yang sudah tidak ada, tandanya ini bakal enak banget untuk Giva. Mungkin mau bermain dengan hero-hero yang lain. Mungkin kita lihat Xbox masih menjadi pilihan dari tim Giva. Kaja terbuka sangat bebas. Udah Kaja terbuka sangat bebas, di sini Popheus juga masih ada. Kenapa aku bilang Popheus? Anti-Match adalah salah satu player Popheus yang cukup berbahaya kalau menurut aku. Dan Anti-Match benar-benar bisa mainin pasifnya, bisa mainin jamnya itu dengan tepat. Yang dimana harusnya lebih berbahaya untuk para tim Geek Fam. Seperti itu kalau menurut aku. Iya sih, aku setuju banget. Mengingat EVOS Legends kali ini mereka memasuki priority pick. Bisa banget sih untuk ngamanin Popheus dan juga Benedetta. Kalau nanti takutnya kan di fase ban yang kedua Benedetta bakal di-ban. Jadi kalau mereka mau ngambil Benedetta sekarang ini masih bisa banget kesempatan terbuka lebar. Atau Popheus, Popol dan Kupa ya, Omowa. Your team is Oke, tapi sementara itu ternyata Popol dan juga Esmeralda yang diamankan oleh EVOS Legends kali ini, Om Wawa. Oke, jadi mirip ya ternyata untuk EVOS Legends sebagaimana di game yang pertama juga. Jadi mereka mengamankan Popol bersama dengan Esmeralda, bahwa sebelumnya mereka ada Nathan sebagai first pick, tapi karena Nathannya di ban juga oleh EVOS Legends, mereka langsung ambil pick kedua dengan ketiganya di game yang pertama. Jadi pick pertama dan kedua di game yang kedua kita sekarang. Dan ya menurutku sekarang ya Esmeralda, kalau kita lihat ya, semakin hari bertambah atau mungkin semakin banyaknya game yang kita lihat, ini lumayan lumayan OP juga sekarang untuk Esmeralda-nya nge-buy time, nge-deny level dari lawan. Dia juga cukup tanky di bagian depan, tapi ada Eudora bersama dengan Johet. Jadi sudah ada satu stopper, akan ada lightning ball dari Eudora, akan ada juga ejector dari Johet. Dan dari Geek Fam mereka sudah mendapatkan satu single CC dan juga ada satu area dengan adanya Last Insanity nantinya. Dan EVOS Legends sekarang nih, mereka bisa memilih ke arah mid laner pertama kali, atau akankah mengamankan Benedetta dulu, atau bakal di skip untuk Benedetta-nya. Kita belum melihat hero yang bakal bisa dipakai nantinya untuk si Versik ya. Karena ini jelas banget ini Clover bakal main Esmeralda dan juga Popol Kupa nanti untuk crack Your Kagura. team is banning. Berarti untuk Wow, Kagura. Di sini EVOS Legends mengamankan Kagura otomatis. Ini ada kemungkinan di fase ban yang kedua sekarang Benedetta bisa menjadi incaran utama bagi Geek Fam mau nge-ban.
Kalau misalnya nggak mau Versix sampai mendapatkan Benedetta ya, kita melihat tadi di game pertama Benedettanya Versix ini benar-benar menggila. Dia mobilitasnya tinggi banget. Dari menit awal aja dia udah berani ngerusuh ke area purple buff yang dimiliki Cloud. Otomatis kalau menurut aku respect Ben adalah jawaban yang tepat sih buat sekarang ini terhadap Geek Fam. Tapi ini dia EVOS Legends. Memasuki fase ban yang kedua, akankah mereka nge-ban ke arah jungler? Mengingat Geek Fam belum ada satu buah jungler. Yes. Ini Xborg bisa digunakan sebagai jungler, tapi masih ada hero-hero seperti Roger mungkin bisa digunakan Geek Fam. Dan Lapu-Lapu yang menjadi ban kali ini Omawa. Oke, dan kalau kita lihat dengan di Your bandnya Lapo team ya, is banning. ada bandnya juga yang langsung menjadi instant response untuk Geek Fam sendiri. Jadi mereka nggak bakal kasih ke arah dari versi kembali untuk bandnya. Dan menarik kalau kita lihat EVOS Legends mereka membuang Lapo, yang berarti bahwa mereka nggak ingin untuk side lane-nya ini terkena burst damage. Kira-kira apakah Uranus kembali akan bisa muncul di Land of Dawn dan dibiarkan oleh Anti-Mage sekali lagi? The last band untuk EVOS Legends ini dengan dihilangkannya Lapu-Lapu juga berarti mereka bakal ngebuang ke arah satu buah side laner lagi kah? Entah itu apakah Yuzong atau bisa jadi siapa lagi, Barats atau siapa yang lumayan tebel untuk bermain di arah dari side lane-nya dan bisa memberikan burst damage yang cukup banget gitu loh untuk nge-stall, dan Your itu dia team is Alice. banning. Balma masih ada. Your team is Ruby. Ruby dia pakai loh. Karena dia tahu nih, kayaknya dia mikir kalau misalnya EVOS Legends ini bakal pakai hero-hero yang mungkin bisa ngedes ke arah belakang. Karena kalau kita lihat ya, Popol dan Kagura mungkin bisa ke arah Rek dan juga ke seorang Wan, ya kan? Iwan anak Ma dari Ponti. Tapi Esmeralda ini tuh rancu loh sekarang di EVOS Legends. Dulu Esmeralda oke dipakai sama siapa? Anti-Mage atau nggak dipakai sama Clover. Sekarang udah enggak nih. Ini bisa ditukar posisinya nih. Apalagi udah dia nge-ban Alice, tandanya bukan Anti-Mage yang pakai Alice atau bukan dari Clover yang pakai Alice. Lapu-Lapu juga udah di-ban. Dan ternyata Lancelot. Nah, bener nggak? Mereka tuh bakal siapin Ruby karena ini jungler-jungler yang kayak gini nih bakal enak banget kalau misalnya di cover sama Ruby, ya kan? Dan ternyata Geek Fam Bruno diambil oleh seorang Hans, bakal berada di area jungler. Geek Fam, satu lagi untuk God Laner. Adam kayaknya pakai Xbox, God Laner-nya dia bakal pakai seperti Lunox, ini ya. mau Lunox lagi? Oh, Lunox lagi ya. Ini bakal bisa dibersih Pung kalau Lunox lagi. Dan dia bakal mungkin kurang dari sisi team fight yang besar. Oke, Lunox memang damage-nya besar tapi dia tetap single target. Mungkin area of effect yang dia bakal pilih untuk kali ini. Area of effect-nya. Pasha? Apakah your satu lagi? team is picking. Oh, Chow. Single target lagi untuk lock benar-benar ke siapapun yang ada di sana. Ini Iwan anak Ma dari Ponti sudah kembali hadir ke scene kompetitif. Berubah role, ternyata nggak membuat seorang Iwan anak Ma dari Ponti ini turun performanya. Bahkan kalau bisa aku bilang EVOS Legends di arah supportnya bener-bener bebas banget untuk bermain apapun. Dia mau bermain hero macam Mage, dia bermain hero macam Assassin, macam hero Marksman kayak tadi sekalipun. Karena memang role dari seorang Iwan Anama dari Pontini yang memang dulunya adalah seorang mid laner gitu loh Talia. Yes, menarik sih. Ini mengetahui adanya role yang cukup fleksibel kali ini ya, datang dari seorang Wan, tapi Tamus. Wow. EVOS Legends memilih Tamus untuk menjadi side laner-nya di sini. Bukan Balmond, tapi melainkan Tamus yang akan berhadapan langsung entah mungkin dari Xborg atau Chow ya. Tapi kalau misalnya Tamus di sini bakal berhadapan dengan Xborg, menurut aku 1v1 situation di early bakal bisa dimenangkan oleh Xborg sih. Menurut Opung Wawa gimana? Tamus sih kalau aku. Kalau aku Tamus. Tamus ya? Kalau aku Tamus. Apa tuh? Gimana Opung? Terus Om? Ya sama sih, mungkin gue juga ke arah dari Tamus ya sendiri, cuman ya tergantung lah. Balik lagi kita nggak bisa melihat probabilitas bahwa dari hero A menang dari hero B juga. Itu semua juga bakal bergantung dari siapa yang ngemainin gitu loh sekarang kan. Nino kemarin bisa menang juga di lane ketika berhadapan dengan Povius, jadi tergantung
Semua bakal tergantung dan let's go. Kita langsung lihat saja konklusinya di game yang kedua. Akankah ditutup dengan 1-1 atau juga dengan 2-0 kali ini? Talia. Yes, dan ini dia langsung aja kita masuk ke game yang kedua. Game penentuan akankah Geek Fam menyelamatkan satu nyawanya. Karena dari EVOS Legends nampaknya mereka akan bermain agresif. Melihat adanya kesempatan kali ini untuk ngerusuk area buff ini dimiliki oleh Hans. Tapi ternyata Renvi di sisi lain justru berusaha untuk zoning out, mengganggu pergerakan dari Versus yang ingin dengan nyamannya mengamankan purple buff ya Jekter. Karena purple gak berpengaruh apa-apa Renvi. Di sisi lain justru dia yang malah tercicil di sini Ranger Mas. Yes, betul banget. Kupa emang ini benar-benar bandel sekali. Item Kupa. Dan bahkan Adam di arah top lane sana, lihat anti-match level 3. Yang lain masih level 2. Berada jauh di arah depan. Bahkan Hans sendiri pun bakal coba untuk melakukan gank. Dan bahkan Redvi menyelamatkan seorang Hans. Hampir saja Hans ditumbang begitu saja. Tapi anti-match still survive pas first blood. Lihat waktu yang diberikan oleh seorang anti-match. Betapa kuatnya anti-match. Dan Tamus terkuat di bumi is back kali ini ya guys ya. Tamus terkuat di bumi from anti-match is back for now Talia. Wow, yes, Tamus terkuat di bumi dan ini dia bagaimana Renvi mencoba untuk melakukan setup gankingnya, menculik pergerakan dari seorang Rek. Tapi di sisi lain, Freeze di early belum ada damage yang terlalu sakit, tapi justru dia yang akan menjadi incaran. Satu buat Thornrose dari seorang Versus membuat seorang Eudora harus mundur, dia nggak boleh memaksakan juga. Sementara itu di area bottom lane kita melihat bagaimana Dylan cukup terpressure keberadaannya oleh Esmeralda Ranger Mas. Yes, betul sekali. Dylan gak bisa terlalu birahi. Dylan juga walaupun masih level 3, tapi Dylan nanti bakal punya damage yang besar untuk lawan seorang Clover. Dia tinggal tunggu farming aja, dan Hans bakal mengarah di arah bottom lane untuk membantu pergerakan Dylan. Dan ini akan jadi space untuk EVOS Legends berhasil mendapatkan turtle di arah top lane tanpa ada kontes sama sekali. Satu buah gold turret bakal jadi prioritas, dan bahkan Clover gak bisa masuk. Polystar mau dibuka, Ward menuju ke arah bottom lane. Bakal coba dipasar dari seorang Dylan, tapi yang overturn-nya langsung menuju ke seorang Dylan dan tidak berhasil melakukan apapun. Big One, lihat gemokan dari Hans kali ini memberikan sedikit detak jantung seorang Clover yang harus terdiam. Tapi lihat Pak Produser Perciknya habis mencuri sesuatu. Perciknya berhasil mendapatkan purple ball seperti dari seorang Hans kali ini Opung Wawa. Iya, dan Hans orange-nya keambil, purple-nya juga keambil lagi sekarang. Jadi EVOS Legends mereka unggul dari segi buff-nya, dan lihat pergerakan mereka kali ini tidak akan mencoba untuk memberikan orange buff kedua kepada Geek Fam, tapi yang dapetin orange buff-nya, lihat tuh, Renvi yang dapet. Yes, betul banget. Flame shot telah dikeluarkan, tapi satu poin diamankan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. 1-1. Dylan is coming, tapi Dylan sepertinya sedikit terlalu ketar-ketir karena seorang Versik gak dilepas sama sekali sama RKT-nya. Meanwhile di top lane, Tamus terkuat di bumi is back. Lihat Adam terzoning out, clearing dengan cepat. Bahkan dari Tamus ya anti-match. Yes, tapi sementara itu kita sudah melihat adanya Rek yang akan menjadi bulan-bulanan di sini mencoba untuk dikejar aja oleh Renvi. Bahkan kali ini sudah ada Duel Dragon, popolnya harus hilang dari Land of Dawn. Begitu pula dengan ada One yang harus kembali mundur, gak boleh terlalu birahi, gak harus bermain lebih sabar lagi karena mereka sudah kehilangan Rek di area bawah. Sementara itu anti-match 1v1 situation masih bersama dengan Adam di area top lane kali ini Om Wawa. Iya, kita bisa melihat anti-match ini sangat rajin sekali untuk melakukan zone out. Dia cutting minion pede banget juga, dan bahkan Adam ketika mencoba untuk mendekat ditarik lagi ke bagian bawah, dan lihat agresif banget untuk anti-match, dan bahkan Adam tertinggal dari segi level. Jadi dia tidak boleh menyanyiakan untuk semua minion yang lewat juga. Sementara untuk di bottom lane-nya Clover juga harus menerima damage dari 3 hero sekaligus gitu loh. Jadi apakah akan bisa ditahan di sini untuk bottom lane-nya dengan adanya Falling Star Moon satu kali? Sudah dibuka oleh Clover juga direct dengan Alpha Wolf-nya kalian Kupa yang sudah mulai membesar, tapi tidak jadi ditarik ke belakang karena akan bermain objektif untuk EVOS Legends. Kita lihat. Yes, dan ini dia, lihat bagaimana Bruno-nya harus tumbang. Anti-match cukup sekarang, tapi dia masih bisa kembali ke area belakang. Sedangkan Versix dilempar dengan ada satu buah ejector, masih bisa selamat di area belakang. Geek Fam kehilangan 2 membernya. Ini 3 dan juga 2 dari sisi pick-off. Belum terlalu jauh berbeda. Tapi EVOS Legend sudah meliding dari 2000 network-nya. Ditambah lagi kali ini nampaknya mereka akan mengamankan turtle tanpa ada yang terjadi kontes di sini Oji. Oke,
Tapi sementara itu kalau kita lihat dari segi itemization-nya sudah ada Oh my Cloud God. of the sini, tapi tunggu dulu, sudah ada satu orang yang terpick off Lancelot-nya. Kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata Bruno berhasil menghit Lancelot dengan sangat cantiknya. Wow, damage yang sangat sakit datang dari arah Bruno, Om Wawa. Iya, satu buah Way of the Dragon dikombokan dengan adanya volley shot tadi, dan tahan dulu Thalia, ternyata ada kejadian yang terjadi juga. Untuk di top lane-nya anti-match berhadapan dengan 3 pemain. Nice timing dari anti-match juga, dan apakah dia akan bisa membalikan? Belum, ternyata dibakar dan terkena volley shot kembali dari Bruno. Hans di sini mampu untuk mempositioning dengan sangat cantik sekali di bagian belakang juga, dan Geek Fam mulai mendekat dari segi kill point, tapi tiba-tiba Wan menjawab semuanya. Satu buah payung keluar dari balik semak-semak Thalia. Yes, dan ini dia bagaimana Dylan mencoba untuk dipaksakan aja enggak, tapi ternyata datang freeze dengan ada satu buah lightning ball. Bisa cukup untuk memulangkan EVOS Legends ke area belakang. Sementara itu Adam di sisi top lane masih bisa bertahan dengan satu hitnya. Hampir saja dia terpick off, tapi untungnya dia masih bisa selamat. Sementara itu EVOS Objective Gaming, mereka berusaha untuk merontokkan semua turret yang bisa mereka ambil di sini, Om Wawa. Yes, dan sekali lagi di sini adalah permainan dari EVOS Legends. Mereka sudah mulai merapikan ya dari wave minionnya. Bottom sudah bersihkan semuanya, dan bahkan dari Clover yang sudah berada di garis depan. Belum lagi di bagian belakangnya ada anti-match yang akan mengcover juga. Dan lihat, dari EVOS Legends mereka nggak langsung mendapatkan ataupun mencoba untuk mengambil top turretnya. Mereka fokus untuk mendapatkan tier yang pertama dulu untuk turretnya. Bottom lane-nya sudah dikelirkan, dan pastinya sebentar lagi untuk turtle-nya bakal keluar. Nah ini dia, apakah anti-match akan bisa kembali bertahan? Dan ternyata masih bisa mundur kembali ke belakang untuk anti-match-nya. Dylan lah yang dalam bahaya, dan bahkan situasinya dibalikan oleh EVOS Legends. Hans dalam bahaya, masih bisa memberikan volley shot dan killing spree. Membalikan HP dari Hans juga, shutdown. One terkena pick off, tapi satu buah objektif diamankan EVOS Legends. Kembali ada pertukaran yang berimbang untuk Geek Fam dan juga EVOS Thalia. Oke, Yes, kita dia lihat dapat- kali ini ternyata duel Dragon yang baik, tapi sayang sekali anti-match-nya masih berhasil hidup. Meanwhile di arah bottom lane, Hans yang farming dengan indah, dan bahkan Versik gak bisa masuk ke arah belakang. Hans kali ini udah bakal lebih kaya lagi, dan di late game nanti ingat, seorang Bruno bakal memiliki damage yang besar sekali untuk ditahan oleh tim EVOS Legends. Tapi lihat, satu buah meta bisa dikeluarkan begitu saja. Yang opetan tadi dikeluarkan, Flame Shot, dan bahkan satu Tonro saja. Itu baru kena ujungnya aja udah mengurangi 1/4 darah dari seorang Dylan Thalia. Iya, sudah berhasil memberikan penetrasi damage yang cukup sakit. Sementara itu Hans kembali untuk melakukan farming di sini, mengamankan purple buff-nya. Nggak mau sampai terculik lagi oleh EVOS Legends. Sementara kita memasuki menit ke-8 dari Geek Fam. Jawhead sudah mempunyai dominance ice untuk mendinai regen HP yang dimiliki oleh Tamus dan juga Esmeralda. Tapi di sisi lain di area top lane, Adamnya nampaknya akan terjadi ganking. Di sini masih ada satu buah Infrared Garmon, enggak, karena sedikit lagi akan pecah. Yes, ini dia sudah pecah, mencoba untuk dipaksakan aja oleh Versik. Sudah ada satu buah Thornrose, tapi Esbor masih bisa selamat dengan ada satu flick out ke arah belakang Ranger Mas. Yes, betul sekali. Langsung pada segar belakang. Jawab dari tumain begitu saja diambil nyawanya. Langsung hilang di arah jungle. Tapi para pemain dari tim EVOS Legends, mereka rotasi ke arah bottom lane. Lihat, mereka mau dorong sisi bottomnya. Mereka mau invasi jungle di arah bottom. Kenapa? Karena sebentar lagi bakal menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Dan bakal kita lihat juga di sini ada satu buah Players Gold by Living Mandiri. Versik berhasil menabung dan berhasil mendapatkan 500 diamond dari Mandiri karena menabung dengan baik. Dan Hans juga seperti bakal menyusul di posisi yang kedua untuk mendapatkan 500 diamond. Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk nabung di Living by Mandiri. Thalia, silakan. Yes, itu dia. Sementara itu kita lihat bagaimana setup yang dilakukan oleh EVOS Legends. Sudah ada satu buah bottom Kupa ke arah seorang Adam. Mencoba untuk dibakar-bakar aja, masih bisa bertahan. Tapi ternyata Hans cukup sekarat. Di sisi lain justru Kagura yang terpanis dengan satu buah damage yang diberikan oleh Eudora. Sakit banget lah Insanity di area depan. Covernya sekarat, harus mundur lagi dengan ada satu buah Stardust Dance. Sementara Rek membantu untuk menyelamatkan pergerakan dari Esmeralda. Buying time yang bagus sekali karena di sisi lain Lancelot yang berhasil mengamankan Lord tanpa adanya terjadi kontes dari Geek Fam. Sementara itu dicicil-cicil aja, Antiman sudah membuat up Inferno dan juga adanya Vengeance. Balik ke belakang, mengatur kembali, setup ulang, gak mau terlalu overcommit karena mereka tahu EVOS Legends sudah memiliki satu buah Lord, tapi ternyata Jawhead di sisi lain yang harus tumbang dari tangan Geek Fam kali ini Ranger Mas.
Yes, kita lihat gila Anti-Match langsung loncat gak peduli apapun yang terjadi. Pengen di pop up, tandanya dia siap menerima semua damage yang dikeluarkan oleh tim Geek Fam. Di luar damage yang gak tersalurkan karena Versing dan juga seorang Wan. Dan bahkan lihat Anti-Match tak pulang, dia siap untuk loncat ke arah belakang. Dan ternyata hingga apa tadi dikeluarkan, dikeluarkan dan flame shot, tapi karena sudah mendapatkan siapapun, Versing tertangkap, nggak ada puncher di sana. Versing hampir saja tumbang. Satu sedikit saja kesalahan, ini bisa membalikan keadaan, tapi Lasisan itu dikeluarkan begitu saja, puncher ke arah belakang. Lasisan ini tidak bisa menumbangkan seorang Lord, tapi lihat Adamnya bakal dilempar ke arah belakang, Clovernya pun tertangkap. Lihat petir waspada petir dari Frieza menumbangkan Esmeralda dan seorang Clover. Lord kali ini belum berhasil membuat EVOS Legends mendapatkan inhibitor di 3 lane dari tim Geek Fam. Ini Italia. Yes, belum berhasil, tapi sementara itu masih bisa ditahan aja high ground defense-nya dari Geek Fam Dylan. Di sisi lain berhasil mengantongi satu buah Blade of Despair. Kali ini bakal makin sakit lagi damage-nya ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Versix di sisi lain mengamankan purple buff-nya terlebih dahulu. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau terlalu overcommit. Nampaknya mencoba untuk tarik ulur lagi, setup ulang. Walaupun kita melihat sudah ada leading net worth sejauh 5.000 di sini Om Wawa. Yes, dengan adanya Last Insanity yang dipegang oleh Adam ya, dengan Xbox-nya dia, itulah yang ngebuat tadi dari EVOS Legends mereka nggak bisa ngasal untuk bisa masuk, karena sudah pasti dari minion sendiri ini bisa cepat sekali dibersihkan oleh teman-teman Geek Fam. Dan masih adanya freeze dengan Lightning Ball yang kalau sampai kena eject juga akan bisa langsung membuat tim fight berubah arah. 5-0-5 sekiranya akan menjadi 4 lawan 5 juga. Keunggulan dari EVOS Legends adalah bahwa mereka mendapatkan buff milik Geek Fam berulang kali, dan itulah yang ngedelay dari Hans agar bisa mendapatkan XP lebih gede ataupun dari goldnya juga. Tapi dari Hans kalau sampai dia bisa bertahan di belakang, bisa kasih volley shotnya dengan enak banget, gue rasa itu damage-nya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Bruno bisa dengan satu kali sepakannya dia dapetin korban juga. Jadi EVOS Legends ya positioning mereka harus berhati-hati, karena kalau sampai anti-match dengan Clover coba untuk berbuat suatu inisiasi dan tiba-tiba kena lightning ball, pasti akan dipunish juga. Dan kita intip sedikit untuk dari item sendiri, Clock of Destiny, tapi bukan ke lightning ya, tapi ke arah dari Genius One untuk si Eudora kali ini. Jadi masih menunggu sekiranya untuk menjadikan item damage yang lain. Dari cowoknya juga sudah punya Heptasis bersama dengan BOD. Untuk Bruno-nya ada WON, adanya Berserker Fury bersama dengan Scarlet, dan sebentar lagi akan menuju ke Endless Battle. Gue rasa ketika ada Endless dari Geek Fam, mereka kalau bisa memenangkan 1-2 kali team fight lagi, mereka akan bisa mendapatkan game yang kedua. Tapi jangan sampai keculik satu demi satu. Yes, benar banget. Tapi sebenarnya Pung, ini itemnya udah bagus banget. Cuma satu Pung menurut aku yang mungkin bakal bisa dipakai di akhir, yaitu Rose Meteor. Karena dari One ini yang Overton telah dikeluarkan, tapi ternyata para pemain dari tim EVOS Legends kali ini udah nggak ada satu source skill ultimate dan bahkan 2 Clover di arah top lane sana. One way situation, ada mencoba ditangkap itu saja. Satu buah Phantom Vision dikeluarkan, Tauros telah dikeluarkan, tapi ternyata di sana Renvi karena yang salah. Renvi masih punya satu buah flicker, tapi ternyata flickernya kali ini malah ditumpah begitu saja. Anti-Match dilempar, ini malah menjadi bencana. Anti-Match berhasil mendamage, shutdown didapatkan, double kill from Anti-Match. Booster barbar dan terkuat di dunia kali ini from Anti-Match. Bahkan ada kalau tidak dapatkan apapun, Phantom Vision ke arah belakang, Tauros dan juga killing spree dapatkan, almost wipe out from Geek. EVOS Legends berhasil memwipe out tempat, dan kesalahan dari Renvi adalah melempar Anti-Match. Mereka melempar Anti-Match, tandanya mereka siap untuk team fight. Dan bahkan di arah mid lane sana, bakal coba diambil satu buah. Satu banyak besar turret yang didapatkan oleh tim Geek Fam. Lancar dikeluarkan pada mesin ke arah belakang. Dan bahkan Versix gak kena satu bola asin. Sanity Italia Molly Tarung masih mau lebih ada. Bandung pun kali ini masih bertahan tanpa terpick off Talia. Yes, masih bisa bertahan member dari EVOS Legends. Kali ini mereka langsung berotasi ke area Lord. Nampaknya dari Geek Fam tidak ada kesempatan untuk mengkontes, karena Lord akan langsung diamankan dengan cepat dan juga sigap oleh teman-teman dari EVOS Legends. Dan ini dia, Geek Fam harus kembali untuk men-setup ulang bagaimana pertahanan mereka untuk menahan gempuran dari Lord. High ground defense adalah kunci, dan kali ini nampaknya Geek Fam udah rame-rame untuk ke-conceal, men-setup ulang berlima. Mereka bergerak cepat menuju ke arah EVOS Legends kali ini Om Wawa.
Oke, dan kali ini juga untuk item game kita untuk Lancelot sendiri Endless BOD, Immortal dan juga War X tadi sebagai item pertamanya ya. Untuk War X ya gue rasa udah sangat cukup sekali untuk Lancelot, terutama untuk versinya agar bisa masuk. Tapi tadi tamusnya ini dia anti-mage dengan adanya War X, Bloodlust, Brute Force, Immortal, dia sangat tanky sekali, belum lagi punya Spell Vengeance, jadi akan bisa ngebalikin segala jenis damage ataupun mengurangi lah yang dia terima. Jadi itulah sebabnya kenapa tadi dia sanggup untuk bertahan dan bahkan dia selamat dari sergapan pemain Geek Fam sendiri. Oji. Yes, tamus terkuat di bumi is back from anti-mage. Tapi kali ini lihat di arah top lane sana, RKT berhasil mendapatkan satu buah inhibitor turret. Bahkan one dari anti-mage bakal coba mengawal di arah mid lane-nya. Tapi lihat, para pemain dari tim Geek Fam pun harus terpecah belah karena mereka terpes dari 3 lane yang berbeda. Bakal coba dilempar ke arah belakang. Turret didapatkan di arah mid lane, tapi di arah bottom lane kali ini masih bertahan dan juga satu buah lot yang sudah tumbang begitu saja. Tapi ternyata tidak terlalu lama. Turret bakal dipecahkan begitu saja. Ada masih punya last distance di arah belakang. Panzer dihindari dengan satu buah pancer, tapi lihat Polystar mudah dikaitkan begitu saja. Bukan Polymonster Wild yang memberikan seorang tim yang mengaku damage yang diberikan. Dan bahkan kali ini turretnya miss, pancernya miss. Untungnya Versing masih punya immortality dan bahkan satu lemparan petir bukan sebarang petir dari seorang Freezer masih ditumbangkan begitu saja. Impulse saja memaksa untuk mendapatkan kemenangan, tapi langsung tadi tim menyelamatkan hari dari tim Geek Fam. Geek Fam masih bertahan dan bahkan RKT harus tumbang. Dua hilang, Ultimate masih berhasil kabur dan pasukan Impulse Legend sama dan putih menarik mundur pasukannya. Retreat Talia. Yes, mereka harus kembali untuk mundur. Gak mau terlalu ngerusut, tapi ternyata anti-match di-cancel aja. Recall yang langsung ditabrak dengan ada satu buah Unstoppable Force. Envy masih mau lebih di ejector kali ini. Anti-match mau kemana? Karena sudah ada satu buah Lightning Ball datang dari Last Freeze. Dan ini dia satu lagi point pick off untuk Geek Fam. 3 member kali ini tumbang dari teman-teman Evo. Satu buah si Mea Umbrella dan juga Yena Overton. Dan langsung dipanis dengan cukup mudah. Kagura langsung menjadi santapan lezat bagi Geek Fam kali ini, Ranger Mas. Untung saja masih ada Clover dan juga seorang Versing di sini mencoba untuk menyelamatkan hari dari tim EVOS Legends. Tapi lihat, wah, anak mana dari Pontini mencoba keberuntungannya dan gagal, tak berhasil. Mereka bakal fokus untuk mendapatkan satu buah mid inhibitor turret, satu buah mid yang sudah hilang. Bupa dibuka, langsung saja Bison Kupa. Tapi lihat damage-nya terlalu besar, dipukul saja, tak benar terjadi lempar dan Penta Versing dihindari. Satu buah pancer ke arah belakang, Hansweon yang udah di pop up, nggak ada lagi satu buah Wind of Nature. Tapi lihat Clover Israel fokus menuju ke arah belakang, bakal coba untuk mengcutting, tapi para pemain dari tim Geek Fam kali ini masih berhasil kabur. Immortality sudah pecah, satu buah Sauron dikeluarkan, dan sepertinya Renpi harus merelakan jiwa dan raga untuk para pasukan dari tim Geek Fam bisa pulang. Recall telah didapatkan, apakah berhasil ditangkap? Tapi sepertinya Hans hampir saja terpickle dan masih selamat kalian. Yes, masih bisa selamat. Sementara itu Renpi 30 detik kurang lebih untuk menuju respon ke Land of Dawn lagi. Jungle yang kali ini langsung didominasi kembali oleh EVOS Legends. Sudah ada satu buah Feather of Heaven juga dimiliki oleh Clover di area purple buff. Dimana sebentar lagi Clover ini basic attack-nya bakal lumayan pedih karena teman-teman dari Geek Fam yang pastinya dia bakal lebih agresif banget di lini terdepannya. Dan ini dia, sudah tidak ada inhibitor turret dari Geek Fam. Super minion pasti langsung bakal masuk dari 3 lane sekaligus. Di sisi lain, EVOS men-setup ulang untuk langsung men-start Lord yang kali ini sudah hadir, Ranger Mas. Yes, tapi kayaknya Lordnya bakal coba diamanin seorang timnya sebentar dulu. Dia bakal coba untuk membuka begitu saja. Renfi bakal coba dipaksa. Langsung Unstoppable Force ke arah belakang. Masih ada Cyclone Eye, Puncher ke arah belakang. Menyelamatkan hari seorang Versing, tapi Versing gak punya ultimate. Dan di sini Anti-Match sudah punya immortality. Clover sekarang bakal memberikan semua damage yang diberikan. Dilempar ke arah belakang dengan ejectornya. Tapi ternyata, lihat, malah Adam yang gulang-gulang ada Hansel tertangkap bersama dengan seorang Frieza. Terlihat posisinya, nggak bisa masuk. Punchernya masih miss. Dan bahkan satu buah retribusi dari seorang Versing menumbangkan seorang Frieza di arah belakang. Lancar itu tidak keluar, dipasang mundur pasukan dari seorang EVOS Legends masih mau lebih. Satu buah diamankan, Jawet sudah hilang, tersisa 3 player. Ini bencana, dilanda masalah, dilanda yang besar.